Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami di sini akan menyampaikan materi yang sebenarnya sudah kami pelajari di SMA. Mungkin di sini kami akan mengulas sedikit mengenai materi ini. Kami akan menjelaskan materi besaran, satuan, dan pengukuran. Sebelumnya, izinkan perkenalkan saya Rati Hasabila dengan NIM 3622100009. Saya Ripajian Nurdian dengan NIM 3622100021. Dengan saya Lima Mustafa dengan NIM 3622100035. Saya Utama Putra Prasetyo dengan NIM 3622100063. Saya Muhammad Ramadan Putra Gemilang dengan NIM 36221045. Masih ingatkah kalian apa itu besaran pokok dan besaran turunan? Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran-besaran dasar yang tidak dapat disusun dari besaran lainnya. Besaran pokok terdiri dari 7 bagian, yaitu panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya detik, kuat arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, banyaknya zat satuannya mol, intensitas cahaya satuannya kandela. Besaran turunan adalah besaran yang bisa dinyatakan oleh beberapa besaran pokok. Karena besaran turunan ini disusun dari beberapa besaran pokok. Selanjutnya contoh besaran turunan, yaitu gaya satuannya Newton, usaha satuannya Joule, tekanan satuannya Pascal, massa jenis satuannya kilogram per meter pangkat 3, luas satuannya meter pangkat 2. Rumus dari usaha adalah gaya kali perpindahan, gaya satuannya Newton atau bisa disebut kilogram meter second pangkat 2, perpindahan satuannya meter, sehingga satuan usaha kilogram meter pangkat 2 second pangkat min 2, juga bisa disebut joule. Dimensi usaha dilihat dari satuannya, kilogram dimensinya M, meter dimensinya L, second dimensinya T. Jadi dimensi usaha adalah M L pangkat 2 T pangkat min 2. Rumus tekanan adalah gaya dibagi luas penampang sama dengan kilogram meter second pangkat min 2 dibagi meter pangkat 2 sama dengan kilogram meter pangkat min 1 second pangkat min 2 atau bisa disebut Pascal. Dimensi tekanan yaitu M L pangkat min 1 T pangkat min 2. Massa jenis. Massa jenis adalah suatu pengukuran massa setiap satuan volume yang menandakan kerapatan suatu benda. Massa jenis ini memiliki rumus M per V. Lalu ada dimensi massa jenis yaitu Kg, M per kubik, M dan L per kubik. Kilogram menjadi M besar menjadi L besar. Mengapa demikian? Karena massa jenis tersebut adalah suatu ketetapan dan tidak bisa dirubah. Volume adalah seberapa banyak ruang yang ditempati dalam suatu objek. Volume juga sama seperti massa jenis memiliki rumus, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, di mana satuannya itu adalah M, meter per kubik. Volume juga sama seperti massa jenis memiliki dimensi, yaitu M per kubik dan L per kubik. Selanjutnya pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran suatu objek dengan standar yang sesuai atau satuan. Dari caranya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal yaitu pengukuran yang hanya dilakukan satu kali,
Selanjutnya ada pengukuran berulang. Pengukuran yang dilakukan secara berulang kali dan datanya pun berbeda-beda, tidak hanya satu. Lalu dari hasil keluarnya pengukuran dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran statis dan pengukuran dinamis. Yang dimaksud dengan pengukuran statis ialah hal-hal yang harus diperhitungkan bila alat ukur suatu keadaan yang tidak tergantung waktu. Lalu yang dimaksud pengukuran dinamis ialah seberapa besar perubahan hasil pengukuran yang satu ke hasil pengukuran yang lain. Penyebab ketidakpastian pengukuran: 1. Ketidaksempurnaan benda yang diukur atau dikalibrasi. 2. Adanya keterbatasan pada sistem pengukuran, yaitu daya baca alat ukur, kepresisian penunjuk alat ukur, ketidakpastian dalam kalibrasi alat ukur. 3. Pengaruh kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, dan lain-lain. Percobaan pengukuran medan gravitasi bumi dengan bandul osilasi. Cara pengambilan data adalah panjang tali bandul divariasi. Lalu periodenya T diukur menggunakan stopwatch, yaitu mengukur waktu yang diperlukan bandul untuk mengalami 10 kali osilasi. Berikut adalah tabel hasil pengukuran, yaitu ada 2, pengukuran ke-1 dan pengukuran ke-2. Di samping saya mempunyai gambar osilasi. Gambar osilasi mempunyai rumus. Dari persamaan yang digunakan adalah T sama dengan 2V kuadrat I per G. Yang kedua, I adalah panjang tali, T itu periode, dan G itu percepatan gravitasi bumi. Mempunyai rumus T kuadrat sama dengan 2V kuadrat per GI. Aturan-aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya, 13,28 cm terdapat 4 angka penting karena tidak ada 0. Yang kedua, angka 0 terletak sebelum angka bukan angka penting. Contohnya, 0,00345 cm terdapat 3 angka penting. Yang ketiga, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya 303 cm. Terdapat 3 angka penting. Yang keempat, angka 0 yang terletak setelah angka bukan 0 terdapat 2 aturan. Yaitu yang pertama itu, jika desimal maka termasuk angka penting. Contohnya 9,100 mm terdapat 4 angka penting. Yang kedua, jika bukan desimal maka bukan angka penting. Contohnya 9800 mm terdapat 2 angka penting. Oke, di sini kita punya soal mengenai jika kita melarutkan 20 gram gula ke dalam 100 ml air, maka konsentrasi larutan gula yang terjadi adalah. Nah, di sini kan soalnya itu konsentrasi larutan gula. Nah, kalau gula itu kan rumusnya itu kan Rho sama dengan massa per volume. Nah, di sini kita dapat masanya itu 20 gram, volumenya itu 100 mili. Nah, di sini kita akan mengubah mililiter ini menjadi liter. Untuk mengubahnya kita bagi dengan 1000. 20 gram 100 mili dibagi 1000 itu kan 0,1 liter. Nah, di sini kita akan menghilangkan komanya. Untuk menghilangkan komanya kita perlu dengan mengkalikan 100 atas bawah. Jadi 20 gram per 1 liter. Nah, kita dapat jawabannya itu 20 gram per liter. Ini hasilnya. Di sini kita punya soal mengenai ketidakpastian pengukuran. Dengan tingkat ketelitiannya 0,01 cm atau 0,1 mm. Karena di sini cm, maka kita ikutin yang ini. Ini kita coret.
Nah, untuk itu kita cari skala utama. Skala utama itu di bagian atas di sebelah kiri angka 0. Ini kan 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Benar. 3,1 cm. Untuk skala nonius itu kita cari yang garisnya itu berhimpitan. Kita cari, nah ini kan, jadi 5, 6, 7. Nah, kita dapat nilainya 7 dikali tingkat ketelitiannya 0,01. Udah, untuk mencari nilai X-nya maka kita tambahkan 3,1 cm, 7 dikali cos 01 itu hasilnya 0,07. Nah, ini kita jumlahkan jadinya 3,17 cm. Ini nilai X nya udah kita temukan ya. Jadi sekarang kita cari delta X nya dulu. Nah, untuk cari delta X itu kan rumusnya setengah dikali tingkat ketelitiannya 0,01. Ini dikali hasilnya 0,005 cm. Kita dapat delta X nya, maka kita sekarang gabungkan. Jadi hasil perhitungan sama dengan 3,17 plus minus 0,005 dalam kurung cm. Oke, di sini kita punya soal mengenai pengukuran. Hasil pengukuran dengan mikrometer sekrup seperti di gambar di samping adalah, nah, untuk mencari soal jawaban ini kita perlu mencari dulu skala utama dan skala noniusnya. Nah, untuk skala utama itu ini kan kenapa belum ada angkanya, tapi nggak apa-apa, kita cari sendiri. Tuh 2, 3, 0,5, 1,5, 2,5, 3,5. Nah, ini kita dapat skala utamanya 3,5 ditambah, nah, skala nonius itu kita tulis dulu skala terkecilnya 0,1 dikali nah, untuk mencari skala noniusnya juga kita cari yang garis ini tuh lurus, yang lurus. Nah, ini kan 37 nilainya, berarti kita tulis ini 37, di sini kita tambahin aja, tambah 0,01 dikali 37 kan 0,37. Di sini tinggal kita tambahin aja, jadinya 3,87. Untuk hasil dari jawaban ini adalah 3,87 mm. Karena di sini satunya milimeter. Presentasi dari kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Selama presentasi kami membahas mengenai besaran, turunan, dan pengukuran. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kami berterima kasih kepada teman-teman semua dan Pak Raymond STMT. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.